Nyatanya, Aswaja sedang krisis ulama. Terlihat seorang berdandan layaknya seorang emak-emak sedang berada di atas panggung untuk mengisi acara yang katanya berasal dari agama Islam. Ternyata makhluk tersebut adalah seorang laki-laki yang berbusana layaknya emak-emak mau pergi arisan. Padahal dalam Islam, dalam riwayat Imam Ahmad, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Tetapi nyatanya, hal ini menjadi biasa di kalangan sebuah ormas di Konoha dalam mengadakan sebuah acara yang mereka anggap dari agama. Kira-kira untuk acara agama, bayarannya besar mana sama guru ngaji di kampung ya? والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق menyata kol-kolah menilekoh-lekoh teuing ya barudak ai kol-kolah kublok itu meni mah geus garek keluar jeung elak-elakan hayang pase hayang pas. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman banyak fenomena ya, tokoh agama yang bergaya seperti seorang wanita, berjalan lenggak-lenggok, memiliki tulang lunak, dan anehnya banyak dikasih panggung oleh masyarakat. Ini sangat mengkhawatirkan. Padahal seorang laki-laki dengan seorang wanita itu jelas banyak perbedaan, terutama dari ciri fisik maupun dari dia berjalan maupun dia cara berpakaian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 36, "Walaisa dzakaru kal untha." Tidaklah sama seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dan juga banyak hadis yang menjelaskan larangan tasyabuh antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umaru fulanan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang bergaya seperti seorang wanita, dan juga seorang wanita yang bergaya seperti seorang laki-laki. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Maka Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai seorang wanita dan seorang wanita yang menyerupai seorang laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain juga dikatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang menyerupai seorang wanita dan seorang wanita yang menyerupai seorang laki-laki.
Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis tentang larangan tasyabuh ini. Fal ma'na la yajuzu lirijali atasyabuhu bin nisa fil libasi wa zinatil lati takhtasu bin nisa walal aks. Makna larangan tasyabuh di sini adalah yaitu seorang laki-laki tidak boleh menyerupai seorang wanita dalam hal apa? Yaitu cara dia berpakaian, berhias, karena sejatinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu banyak perbedaan ya, baik dari segi dia memakai pakaian maupun cara dia berhias. Fal makna la yajuzu lirijali atasyabuhu bin nisa. Seorang laki-laki yang dilarang keras tasyabuh atau menyerupai seorang wanita di dalam hal pakaian maupun dalam hal berhias atau kebalikannya. Jadi seorang laki-laki dengan seorang perempuan haknya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai seorang hamba. Tetapi dia juga memiliki perbedaan fitrahnya masing-masing. Ya, seorang laki-laki harus jantan, tidak boleh gemulai, tidak boleh memiliki tulang lunak. Dan seorang perempuan yang dengan kelemah lembutannya dia menunjukkan seorang perempuan, tetapi dia juga tidak boleh ya menyerupai gaya laki-laki yang harusnya dia lemah lembut tapi dia berpakaian seperti seorang laki-laki. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang berpakaian wanita. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Ya, seorang laki-laki dengan seorang wanita ya, tentu ada perbedaan dalam hal segi pakaian, cara dia berhias. Tapi ironisnya di zaman sekarang ya, bahkan dia dikatakan sebagai tokoh agama berpakaian layaknya seperti waria. Nauzubillah min dzalik. Harusnya MUI dan pemerintah tidak boleh diam dengan melihat banyaknya kemungkaran seperti ini. Dan orang-orang seperti ini tidak boleh dikasih panggung untuk menyebarkan agama Islam, karena mereka sudah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita semuanya dan keturunan kita. Barakallahu fikum. Seorang banci adalah penyakit yang dibenci yang terjadi oleh para laki-laki yang berdandan menyerupai seorang wanita yang ori, dan hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Terlebih lagi, seorang banci tersebut terlibat dalam sebuah acara agama, maka hal ini sungguh terlarang. Jangan malah dikasih ruang, sebab di zaman Nabi saja, orang seperti ini justru disuruh keluarkan dari kota Madinah karena sebuah aib dan penyakit, tetapi di Konuha malah diustadkan. Sungguh akidah yang sulit. Kira-kira yang mengundang mereka dari golongan mana ya? Taneuh eta mah taneuh. Lain orang kuat keueung ada panggung kembang malulu pot siga kuburan. الحمد لله رب العالمين